Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jika memang tidak ada keperluan penting sekali mendesak, tolong jangan keluar rumah, just stay at home seperti pesan pemerintah ya, untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjauhi protokoler gitu ya. Menjauhi kerumunan dan selalu menaati protokoler yang ada, malah kebaliknya. Oke, pada pertemuan kali ini sebetulnya bukan pertemuan terakhir ya, karena ada kesalahpahaman di antara anggota kelompok 11 yang seharusnya membahas tentang materi penarikan kesimpulan secara tidak langsung atau silogisme, tiba-tiba berubah haluan menjadi pokok bahasannya adalah kesalahan dalam berpikir ya, atau logical fallacy. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah, dan saya harus membuat video lagi untuk pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan minggu depan berarti saya simpan dulu videonya. Oke, seperti yang kita ketahui ya, dalam dewasa ini perkembangan teknologi begitu pesat sehingga orang-orang ya akan semakin terbawa arus oleh perkembangan teknologi itu sendiri, terutama di media sosial ya. Siapapun di dalam masyarakat ini pasti memiliki gadget ya, sehingga mereka selalu update berita di media sosial, baik di sosial kayak di Instagram, YouTube, ya, Facebook dan seterusnya. Dan masalahnya adalah di situ banyak berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, sesat, yang mereka anggap itu sebagai suatu kebenaran, sebuah kebenaran. Inilah yang menjadi problematika yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi, sehingga hal-hal semacam ini, berita-berita bohong semacam ini tidak akan terulang lagi ke depannya ya. Dan kenapa bisa terjadi hoax-hoax seperti ini ya? Banyak sekali yang di media sosial kita temui beberapa tokoh ya, baik tokoh di bidang politik maupun tokoh ormas tertentu ya, yang menurut saya pribadi itu memiliki logika berpikir yang salah gitu. Sehingga kalau ini ditonton oleh masyarakat, mereka yang awam akhirnya akan ikut dengan cara berpikirnya dia ya. Karena yang saya lihat di sini banyak tokoh figur ini hanya mengambil kesimpulan yang didasarkan atas logical fallacy yang berjenis ad hominem ya, di mana mereka selalu menyerang pribadinya ya. Kalau tidak suka orang itu ya pasti diserang orang itu ya. Apapun yang dia katakan, maupun benar maupun salah, pasti akan tetap menjadi suatu kesalahan yang bisa diuraikan, disampaikan gitu ya. Orang-orang semacam Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi ya, yang sekarang lagi viral itu juga selalu menyerang figur-figur yang sama ya, yang orientasinya sama, yang selalu tidak pro dengan pemerintah ya. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu pasti akan menjadi bahan pembicaraannya, dan dia juga menyusun kalimat-kalimat yang kesannya logis dan benar, tapi ternyata juga menyesatkan. Dan sebaliknya, kelompok-kelompok tertentu yang tidak pro dengan pemerintah ya, seperti dulu almarhum Sony Ernata, atau yang lebih dikenal di media sosial dengan nama Ustadz Mahir atau Wail Abi atau apa itu ya, saya agak kurang. Itu juga sama yang kayak Gus Nur yang Sugi siapa itu ya, nah, itu juga sama, yang tidak pro dengan pemerintah, selalu memberikan opini-opini dengan logika-logika yang sama sekali tidak nyambung atau sesat sama sekali ya. Nah, kedua belah pihak inilah yang harus kita antisipasi dengan cara berpikir mereka yang akhirnya membuat kesimpulan-kesimpulan yang sesat menurut saya ya, yang bisa berpotensi untuk memecah belah persatuan kita, terutama umat Islam di Indonesia gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menguraikan ya tentang konsep logical fallacy ya, atau kesesatan dalam berpikir. Jadi logical fallacy ini diambil dari bahasa Inggris ya, fallacy, dan juga dari bahasa Latin dan juga Yunani ya, fallacia, yang artinya sesat pikir. Jadi secara akademis bisa kita simpulkan bahwa logical fallacy ini adalah suatu kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan berlaku nalar dalam menyusun data dan konsep, baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, bisa kita terjemahkan di sini ada kata ngawur ya, karena dalam menyusun konsep, menyampaikan konsep itu sudah salah, baik dalam penyampaiannya ataupun dalam proses berpikirnya sudah salah gitu ya. Oke. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang konsep logical fallacy, kita akan menyaksikan video ini, dan mohon dengan sangat kalian memperhatikan, jangan sampai di skip, dan pahami apa yang dimaksud dengan logical fallacy dan jenis-jenisnya, termasuk implementasinya dalam kehidupan nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berpolitik ya. So let's check it out.
Logical fallacy itu apa sih? Nah, kata fallacy sebetulnya berasal dari bahasa Latin, yaitu kata fallacia yang artinya adalah deception, atau dalam bahasa Indonesia berarti penipuan atau tipu muslihat. Nah, kenapa sih fallacy disebut sebagai tipu muslihat? Hal ini karena logical fallacy biasanya menipu orang yang mendengar argumennya. Logical fallacy sendiri sebetulnya merupakan kesalahan berpikir yang memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. Pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikirnya. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen, baik itu argumen secara keseluruhan maupun interpretasi dari argumen. Yang ketiga, harus memiliki kesan menipu, di mana orang-orang biasanya tertipu dengan argumennya meskipun terjadi kesalahan logika. Nah, dengan karakteristik tersebut, kita sebetulnya bisa mendefinisikan logical fallacy sebagai sebuah argumen yang salah dalam logika berpikir dan mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Menipunya tuh kayak gimana sih? Salah satu contoh yang gue temukan dari salah satu website tuh kayak gini. Misal, ada orang yang bilang gini ke lo, jangan numbuhin kumis dong, Hitler kan punya kumis tuh, nanti lo bakalan kayak Hitler. Ini tuh salah satu contoh argumen yang menipu dan memiliki kesalahan logika. Kenapa? Karena ya meskipun Hitler berkumis dan menjadi diktator, bukan berarti ketika lo berkumis lo akan menjadi diktator juga gitu. Argumen ini juga menipu. Orang yang gak paham tentang logical fallacy bisa jadi terjebak dalam tipuan ini. Apalagi kalau diterapin ke argumen lain yang serupa. Misalnya, orang yang kaya dan makmur itu gendut. Lo gendutan nih, berarti lo udah jadi orang kaya dan makmur. Well, dari argumen ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang menyampaikan argumennya menganggap bahwa orang kaya dan makmur itu badannya gemuk. Dan kalau orang memiliki badan gemuk, berarti orang tersebut kaya dan makmur. Padahal ya belum tentu. Mungkin aja sih kebanyakan orang kaya itu gemuk. Tapi kalau kita punya badan gemuk, bukan berarti kita kaya dan makmur juga. Ini adalah kesalahan berpikir yang mungkin seringkali kita dengar. Selain salah dalam logika berpikirnya, argumen ini juga memiliki karakteristik menipu. Maka dari itu, argumen ini bisa dikatakan sebagai argumen yang sesat pikir. Nah, karena argumen dan anggapan kayak gini-gini itu umum banget dan bisa menipu, penting banget buat kita untuk memahami gimana cara berpikir yang baik dan benar. Kalau lo gak paham gimana cara mikir dan cara mengidentifikasi logical fallacy, lo bisa aja kena tipu sama penipu, politisi, tokoh besar, atau siapapun itu orang yang ingin mencoba memengaruhi lo dengan mengatakan argumen yang sebetulnya salah secara logika. Dan ini juga bisa jadi masalah besar, terutama di negara demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi. Gini, dalam negara demokrasi, semuanya mulai dari hukum yang diciptakan, apa yang dianggap benar dan salah, dan pemimpin yang kita pilih yang bisa menentukan segalanya, itu berasal dari konsensus atau kesepakatan semua orang yang ada di dalam negara ini, dengan setiap orang memiliki hak suara yang sama. Bayangin aja kalau orang-orang yang memiliki hak untuk mengubah negara ini, pada gak ngerti tentang logical fallacy. Tentu konsensus yang dipilih oleh orang-orangnya mungkin gak bakalan bener gitu. Makanya penting banget buat kita untuk ngerti tentang logical fallacy ini, biar kita gak ketipu sama orang yang mau memanfaatkan suara kita atau pilihan kita. Banyak kan tuh politisi yang bilang argumen yang sesat pikir dan orang-orang pun mempercayainya, yang bahkan membuat orang-orang untuk memilihnya dan berperang buat dia sehingga bikin kerusuhan di negara ini. Nah, bahaya kan buat negara dan kehidupan kita. Berpikir kritis dan logis tanpa sesat pikir itu punya manfaat yang besar banget, bukan cuma buat politik doang, tapi juga dalam melakukan aktivitas apapun supaya lo bisa menentukan keputusan lo dengan baik. Mulai dari yang receh seperti memilih makanan misalnya, sampai yang lumayan ngaruh juga kayak ketika lo mencoba untuk mengambil keputusan besar dan penting. Gitu sih, makanya ini gue pengen ngejelasin tentang jenis-jenis sesat pikir biar lo seenggaknya bisa mengidentifikasi sesat pikir yang cukup umum terjadi. Apa aja sesat pikirnya? Pertama, hasty generalization atau biasa disebut sebagai overgeneralization. Hasty generalizations adalah ketika lo mencoba mengeneralisasi suatu sampel kejadian yang biasanya skala kecil ke dalam skala besar. Skenarionya misalkan gini, lo udah ganti cowok buat jadi pacar lo itu sebanyak 3 kali. Nah kebetulan 3-3-nya itu adalah cowok yang brengsek. Tapi meskipun cuma 3 kali, dari 3 kejadian itu lo mengambil kesimpulan bahwa semua cowok itu brengsek. Padahal 3 situasi itu belum tentu mencerminkan karakteristik cowok secara keseluruhan. Nah inilah yang dinamakan hasty generalization. Lo terlalu cepat menggeneralisasi dengan sample size yang kecil. Yang kedua, circular reasoning. Sesuai dengan namanya, circular reasoning itu pengambilan keputusan yang berputar-putar. Bentuknya tuh kayak gini, X itu benar karena Y itu benar karena X.
Contohnya, Tuhan itu ada karena kitab saya menyebutkan bahwa Tuhan itu ada. Dari mana kamu tahu bahwa kitab itu benar? Ya karena kitab itu ditulis oleh Tuhan. Nah, karena kitab ditulis oleh Tuhan, maka Tuhan itu ada. Kenapa saya harus percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya karena kitab saya bilang bahwa Tuhan itu ada. Begitulah argumen dari circular reasoning. Sesuai dengan namanya, circular yang diambil dari kata circle, argumen ini tuh berputar-putar gitu. Tapi argumennya tuh gak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Jadi ya muter-muter aja terus. Yang ketiga, slippery slope. Slippery slope adalah ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang banget dan menimbulkan efek yang signifikan. Masalah yang membuat argumen kayak gini itu gak logis adalah karena langkahnya yang terlalu panjang. Dari A bisa menimbulkan B, lalu menimbulkan C, lalu D, sampai dengan Z. Argumennya kayak gini misalnya. Argumen ini sebenarnya niatnya baik. Ini adalah argumen bercandaan yang punya tujuan supaya orang-orang yang ada di kantin FISIP UI itu balikin piring setiap beres makan. Ya, gue tahu ini di FISIP karena emang waktu itu gue sempet ngeliat ini di kantinnya. Nah, stepnya tuh sebenarnya panjang banget kan. Mulai dari piring kotor, terus lo gak bisa makan, terus gak bisa fokus, gak lulus ujian, gak kuliah, gak punya duit, sampai dengan penyakitan dan mati gitu. Argumen ini mungkin sekilas masuk akal, tapi sebenarnya nggak logis dan terlalu simplistik dengan step-step yang terlalu banyak. Hingga akhirnya si penulis itu membuat kesimpulan yang sangat simplistik, yaitu bahwa ketika kita gak balikin piring, kita bakal mati. Nah ini sebenarnya contoh aja. Next time lo ngeliat argumen yang terlalu banyak step-stepnya buat mencapai kesimpulan yang sangat simple, ada baiknya lo ngeliat lagi step-stepnya tuh kepanjangan gak sih? Logis gak sih untuk ngambil kesimpulan kayak gitu? Kalau enggak, berarti ya argumen itu slippery slope. Keempat, strawman. Strawman itu artinya adalah orang-orangan sawah. Maksud dari strawman adalah ketika kita menciptakan sebuah target strawman, target palsu ya, yang berupa argumen baru. Nah, argumen strawman ini adalah argumen buatan yang sebetulnya tidak disampaikan oleh lawan, tapi kita ciptakan sendiri untuk kita serang. Contohnya gini, misalkan situasinya adalah debat calon presiden. Capres A mengatakan bahwa ia ingin mengurangi anggaran militer di Indonesia untuk dialihkan ke anggaran lain. Ketika giliran Capres B tiba, ia melawan argumen Capres A dengan mengatakan bahwa Capres A ingin membuat Indonesia sama sekali tidak memiliki pertahanan militer. Nah, di sini Capres B mengatakan argumen strawman karena Capres B mencoba membuat-buat argumen Capres A. Seakan-akan Capres A mengatakan bahwa ia menginginkan negara yang tidak memiliki pertahanan militer. Padahal, argumen yang dikatakan Capres A adalah bahwa ia ingin mengurangi anggarannya saja. Capres A tidak pernah mengatakan bahwa ia ingin membuat Indonesia tidak memiliki pertahanan militer sama sekali. Tapi argumen ini dibuat-buat oleh Capres B. Dalam hal ini, Capres B telah membentuk strawman berupa argumen buatan. Jadi target palsu untuk diserang. Nah, setelah membentuk argumen tersebut, biasanya orang yang membentuknya akan menyerang argumen tersebut dan akhirnya menipu orang-orang yang melihatnya. Jadinya, seakan-akan pencipta argumen tersebut telah mematahkan argumen lawannya dengan telak. Padahal argumen yang ia lawan adalah argumen yang palsu gitu. Sama seperti orang-orangan sawah, argumen tersebut palsu, bukan argumen yang asli dikatakan oleh Capres A. Yang kelima adalah ad hominem. Ad hominem adalah ketika argumen yang diberikan ditujukan untuk orang yang menjadi lawan bicara, bukan argumennya. Jadi yang diserang itu karakteristik pribadinya si lawan bicara, bukan argumennya. Nah, inilah yang membuat argumen ini menjadi sesat pikir. Contohnya gini, ada orang miskin yang mengatakan bahwa menjadi kaya dan sukses itu bukanlah jaminan bahwa orang tersebut akan bahagia. Lalu orang yang mendengar argumen tersebut mengatakan bahwa, alah, lo kan miskin, mana mungkin lo tahu tentang rasanya jadi orang kaya. Nah, argumen ini adalah argumen ad hominem, karena orang yang melawan argumen si orang miskin tersebut gak nyerang argumennya sama sekali, tapi ia langsung nyerang karakteristik pribadi si orang tersebut, yaitu fakta bahwa ia sebetulnya miskin gitu. Tapi argumennya tentang kekayaan dan kebahagiaan gak digubris sama sekali, gak didebat sama sekali, gak dilawan sama sekali. Padahal meskipun orang yang menyampaikan argumen tentang kekayaan itu miskin, bukan berarti logika berpikir dalam argumen yang dia sampaikan itu salah gitu. Bisa jadi si orang miskin tersebut mengatakan hal yang benar tentang kekayaan, meskipun ia adalah orang miskin. Contoh lainnya bisa kita temukan di YouTube. Misal nih, ada orang yang mengkritik sebuah channel. Misalnya channel YouTube 1%. Nah, si pengkritiknya itu ngekomen nih, dia bilang bahwa konten 1% itu jelek. Terus ada orang yang nge-reply komen orang tersebut. Gini reply-nya, lah lo aja gak punya channel, urus dulu tuh diri lo sendiri, jangan ngejelek-jelekin orang kalau emang lo gak bisa bikin channel. Nah, dalam konteks ini, orang yang nge-reply itu telah menyatakan argumen yang ad hominem, karena argumen tentang konten 1% yang jelek tidak digubris sama sekali. Yang ia mention adalah karakteristik pribadi si pengkritik, bahwa si pengkritiknya gak punya channel. Nah, ini adalah argumen yang umum banget yang bisa kita temukan di mana-mana.
Yang terakhir adalah false dichotomy. Sesuai dengan namanya, false dichotomy adalah ketika kita menganggap bahwa dalam suatu argumen hanya ada dua pilihan. Jadi kalau lo gak baik ya lo buruk, kalau lo gak A ya B, kalau lo gak X ya Y. Nah ini sering terjadi nih akhir-akhir ini. Misal lo gak suka nih misalnya dengan kebijakan Presiden A yang sebenarnya merupakan kubu kampret. Nah otomatis orang-orang akan menganggap bahwa lo adalah kubu B gitu, kubu cebong. Nah tapi ketika lo mengkritik Presiden B yang notabene merupakan kubu cebong, orang-orang akan langsung menjudge lo bahwa lo adalah kubu yang kampret gitu. Padahal sebenarnya dunia tuh nggak sesempit itu. Inilah false dichotomy. Ketika sebuah argumen menganggap bahwa hanya ada dua pilihan alternatif, meskipun sebetulnya terdapat banyak alternatif. Ya sebenarnya kalau kita mengkritik kebijakan presiden kubu cebong nih misalnya, bukan berarti kita tuh jadi anti presiden itu sepenuhnya kan, dan tiba-tiba jadi masuk ke golongan lawannya. Bisa aja kita hanya nggak suka dengan kebijakan yang itu gitu, yang spesifik. Tapi kita suka dengan kebijakan yang lain dan kita tetap mendukung dia gitu. Nah argumen ini sering dipakai oleh orang yang berusaha menghasut kita untuk melakukan keinginannya. Misal nih, kalau lo gak ikut demo berarti lo kafir misalnya, dan lo akan masuk neraka. Tapi kalau lo ikut demo berarti lo masuk surga. Atau contoh lain lagi, misalnya kalau ateis berarti lo pinter, kalau lo religius berarti lo bodoh. Padahal ya pilihannya tuh nggak bisa sesimpel itu, nggak bisa dibagi dua secara saklek gitu aja. Ada banyak hal yang harus jadi bahan pertimbangan sebelum kita bisa menjudge orang tersebut memilih A atau B. Bisa aja kan si orang itu ada di tengah gitu, nggak memihak ke satu kubu. Nah itu adalah 6 argumen sesat pikir yang cukup umum disampaikan oleh banyak orang. Semoga lo bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan gak ketipu sama orang-orang yang berusaha menggunakan argumen yang sesat pikir untuk berusaha mempengaruhi lo. Kalau lo suka video ini, lo bisa klik profile channel ini dan lo bisa coba browsing-browsing aja di sana karena ada banyak video lainnya juga yang udah kita siapin buat lo. Di sana tim 1% udah ngebagi-bagi playlistnya berdasarkan segmen masing-masing. Kalau lo belum tahu channel ini, 1% itu apa? Kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah, mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video kali ini lo sedang ada di segmen Critical Thinking and Logical Reasoning. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel 1%. Lo juga bisa daftar member 1% untuk dapat updatean setiap 1 atau 2 bulan sekali dan mendapatkan konten eksklusif khusus member dengan daftar di link yang udah gue taruh di deskripsi. Gue berharap lo dapat banyak pelajaran dari channel ini biar lo semakin bijaksana, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.